Ketika gue jadi PDP, kan 2 daerah yang gue datangi, Jakarta sama Makassar. Oke? Ya. Lu percaya nggak, teman-teman gue yang di Jakarta, ya, dihubungi sama dinas kesehatannya Jakarta. Sementara gue yang di Makassar, didatangi pun tidak pernah. Tuhan itu kan adalah suatu sosok yang punya kehendak. Kalau memang lu ditakdirkan untuk kena corona, ya udah. Kata nih, kasarnya kalau ditakdirkan untuk mati di usia 31, ya udah. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Kobis Muda. Kembali lagi sama gua Handoyo, sama rekan gua ada Daniel Tarigan. Hari ini kita masih akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang pengalaman rekan gua Daniel Tarigan yang sekarang struggle dalam masa pemulihan karena kemarin divonis untuk terkena COVID-19 gitu. Baru kemarin tanggal 15 April 2020. Nah, di episode sebelumnya kita udah sempat bahas tuh tentang apa sih challenge-nya, struggle-nya, dan persepsi yang ada di masyarakat terkait COVID ini. Dari mulai mereka-mereka yang merasa dikucilkan, sampai mereka yang dijauhin, sampai yang kesannya Indonesia itu nggak becus dari sisi penanganan karena jumlah kasusnya naik terus, tapi death rate-nya juga naik banget, 8% plus gitu per kemarin per hari ini tanggal 19 April, dan juga tingkat kesembuhannya juga rendah gitu, dan alat tesnya juga terbatas terus gitu. Jadi itulah persepsi yang ada sekarang ini, dan di episode kali ini kita akan lebih bahas dari sisi gimana sih pengalaman Daniel, tingkat kepuasannya dari ketika waktu itu dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 10-11 hari, puas nggak sih sama pelayanan di rumah sakit, sama ketika udah di rumah gitu. Apakah perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat itu udah sesuai dengan ekspektasi yang Daniel milikin gitu. Sama mungkin nanti terakhir ada sedikit kayak semacam learning point dari Daniel ini menanggapi dalam menghadapi kasus ini seperti apa. Nah, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silakan kalian tonton dulu karena itu pasti akan lebih bisa membantu kalian untuk memahami apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita sapa dulu narasumber kita yang seperti biasa. Halo, Daniel. Halo. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi agenda hari ini dari lu mungkin bisa share sedikit gitu. Sebenarnya lu puas nggak sih secara singkat sama pelayanan yang lu terima waktu lu ada di rumah sakit saat itu gitu? Apakah ada hal-hal yang menurut lu bisa jauh lebih baik dibandingkan apa yang lu hadapi sebelumnya? Apakah lu merasa dari sisi rumah sakit dan dari sisi segala hal yang main di tenaga medisnya itu semua udah siap dalam menangani kasus ini atau gimana? Gue langsung kesimpulan aja, nomor 1 kalau rumah sakit gue puas, karena kebetulan itu rumah sakit swasta, bukan rumah sakit rujukan corona. Dan ini di Makassar ya, ini rumah sakitnya di Makassar ya untuk viewers yang belum lihat ya. FYI, gue di cover asuransi, ya. 11 hari gue dirawat itu habisnya 35 juta loh, dan itu semua di cover oleh asuransi. Nah, jadi karena asuransi juga cover, jadi dan rumah sakitnya juga swasta yang cukup bagus lah gitu. Jadi gue merasa puas sebenarnya dengan pelayanan rumah sakitnya. Nah, yang gue kurang puas sebenarnya dengan pemerintah, gitu ya, atau siapapun lah. Gue nggak mau finger point ke pemerintah secara umum, tapi maksudnya lebih ke arah siapapun yang bertanggung jawab terhadap penanganan COVID ini, gugus tugas itu loh. Kenapa? Karena nomor 1 nih ya, lu bayangin, jadi ketika gue masuk jadi PDP, sampai hari ini, nggak ada yang datangi gue langsung. Gue ya, nyokap gue sih didatangi, bokap gue didatangi, tapi kan sebenarnya tidak begitu protokolnya. Harusnya kan setiap pasien ditanya, termasuk gue. Emang nyokap gue tahu gue berinteraksi sama siapa, kan? Nah, mungkin gue kasih konteks dulu. Kalau lu ngomong tentang pandemi, kita nggak ngomong corona, kita ngomong pandemi dulu. Kalau kita ngomong tentang pandemi, senjata utama melawan pandemi itu adalah informasi, gitu. Informasi. Lu cari dari negara ke seluruh negara yang berhasil menangani corona, sebut aja tuh Jepang kayak Korea kayak Cina kayak, mereka semua bisa menanganinya dengan informasi. Caranya gimana? Kalau di Korea itu canggih banget. Gue baca, karena selama gue sakit gue banyak banget riset gitu ya. Di Korea itu canggih, dia malah memakai teknologi. Jadi handphonenya si PDP itu di trace, dia udah kemana aja,
dan diberikan informasi kepada orang-orang di sekitar yang pernah didatangi bahwa di sekitar sini pernah terjadi kasus PDP. Gitu. Oh, jadi dikasih informasi lebih awal gitu ya untuk mereka-mereka yang secara waktu itu frekuensinya, lokasinya sama gitu ya sama PDP ini ya? Jadi kalau gue PDP, maka gue akan di trace handphone gue, GPS-nya kemana aja, terus nanti tempat-tempat yang gue datangin, itu orang-orang yang ada di situ dikasih notifikasi dari pemerintah bahwa di dalam radius kamu itu pernah ada orang PDP pernah ada di situ, kira-kira gitulah. Sehingga orang lebih waspada, tapi nggak perlu kasih tahu orang PDP-nya kan. Nah, tapi itu informasi itu tidak akan bisa dapat kalau tidak ada data gitu. Data yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari data, dan orang mencari data itu kerjanya adalah cari data. Hey, lu ngapain aja selama 14 hari lu ketemu siapa saja, dan lu udah ngapain aja. Nah, lu bayangin ketika gue ini gue tanpa bermaksud political tendensi ya, tapi gue ngomong apa? Ketika gue jadi PDP, kan 2 daerah yang gue datangi, Jakarta sama Makassar. Oke? Lu percaya nggak, teman-teman gue yang di Jakarta ya dihubungi sama dinas kesehatannya Jakarta. Bahkan orang-orang gereja itu berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk meng-arrange apakah ada dari jemaat yang kontak dengan gue yang perlu di tes rapid. Ini Jakarta nih kita ngomong. Ini kapan nih? Ada perlakuan itu kapan tuh? 30 pas gue ngomong itu, 31 tanggal 1-nya udah langsung di-trace jemaat gue. Bahkan di gereja kan gue punya komsel. Teman-teman komsel gue tuh udah di-trace sama Dinkes. Karena kebetulan jemaat kita orang Dinkes. Dan dia langsung bergerak cepat gitu. Sementara gue yang di Makassar didatangi pun tidak pernah. Gitu. Oke. Ya, nggak pernah datangin. Padahal logikanya rumah sakit, dokter, perawat, fokusnya pasti nyembuhin pasien. Mereka udah mengerjakan bagian mereka. Oke. Tugasnya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat lah. Ya, jurusan kesehatan masyarakat, which is itu selalu pemerintah kan. Dia tugas untuk memberikan informasi bahwa bertugas untuk mencari informasi bahwa orang ini udah ketemu siapa aja. Gitu. Dan itu nggak pernah dilakukan. Apakah sampai sekarang itu juga nggak pernah? Apa sampai sekarang lu belum pernah ditanyain? Kalau gue sendiri sampai sekarang nggak pernah. Tapi rumah gue pernah didatangi oleh 4 orang atau 3 orang, gue lupa, berbaju hazmat. Dan nanya ke gue kan, maksudnya ini nanya apa? Ya seputar kasus kita. Waduh. Maksud gue kenapa harus nanyanya di rumah pakai baju hazmat pula datangnya? Persepsi masyarakat yang lihat tetangga-tetangga kacau. Repot. Jadi geger nih satu sekitar rumah gue ini udah sampai Todo 23 katanya, itu kan rumah gue di sekitar Todo di sini, sampai radius berapa kilo di sana itu geger. Gara-gara ada orang, sekelompok orang berbaju hazmat masuk ke rumah gue. Dan ada orang yang pakai baju biasa. Nah, itu kan sebenarnya udah konyol banget kan. Ibarat kata ngapain sih dia pakai baju biasa, kerjanya cuma merekam doang pakai HP. Jadi kayak bikin konten jadinya. Jadi yang pakai baju hazmat, yang nggak pakai baju hazmat, padahal ibarat kata baju hazmat ini kan sebenarnya nggak ketularan. Jadi gimana orang itu dibiarkan ketularan gitu kan agak aneh gitu. Nah itu yang gue paling tidak puas. Di samping yang tadi gue bilang, tes gue lama banget. Bayangkan gue 5 hari menunggu hanya untuk di swab. Gue tuh kayak udah di hari-hari tertentu gue udah nggak inilah. Atau jangan-jangan pas gue dites gue udah negatif. Dan beneran kan gue negatif tes pertama. Jadi gue udah seneng. Nah itu ya kekecewaan gue yang pertama. Yang kedua, ini mengenai tes yang kedua. Tes yang kedua itu kan dilakukan tanggal 7, dan gue baru tahu hasilnya tanggal 15. Gue nggak ngerti bagaimana prosedurnya. Intinya informasi itu tidak pernah nyampe ke gue kalau gue itu positif. Nah, seperti yang dikasih konteks di episode pertama kan, nyokap gue kebetulan orang patologi klinik, dia kan kerja di lab. Jadi dia cukup dekat lah dengan lingkungan seperti itu. Dia bilang harusnya sih kita negatif. Kenapa? Karena udah 8 hari kita nggak dikabarin. Nah, logikanya kalau kamu positif pasti langsung dikejar. Karena dia pasti akan berusaha gimana supaya yang positif itu tidak menulari yang lain. Oke, tapi secara logikanya ketika pasien PDP itu dites, harusnya dalam 2 hari kan tes itu keluar kan, maksimal kan saat itu kan. Tapi ini emang nggak tahu kenapa dari tempat lu sendiri baru keluar 8 hari ya, di mana itu jadi menumbuhkan persepsi, oh emang ini kayaknya negatif, karena kalau positif harusnya dikasih tahu lebih awal gitu ya. Tapi justru
di luar ekspektasi gitu kan hasilnya kan. Iya, dan itu pun ketika gue tanya ke dokter gue bilang dia yang datang langsung ke, jadi dokter gue itu kebetulan prakteknya salah satunya adalah di rumah sakit sebelahnya itu ya tempatnya si tes itu. Jadi bagi dia memang effortnya lebih dikit lah kalau dia mau ke bank data untuk nanya pasien gue yang atas nama Daniel itu udah positif atau belum. Nah, itu baru tanggal 15, itu pun gue datang bukan karena diumumkan, karena gue datang ke dokter kontrol tanggal 15, dokternya bilang, iya tadi saya datang ke sana minta datanya dan kamu positif. Nah, gue nggak ngerti apakah memang itu tanggung jawabnya dokter, tapi menurut gue itu tanggung jawabnya siapapun dinas yang berurusan di sana. Yeah. Ya, memberitahukan bahwa, hey kamu positif, ayo siapa saja yang sudah, nggak ada gitu. Dan butuh 8 hari. Nah sekarang lu bayangin, itu kan gue, kebetulan gue memang PDP dan gue masuk rumah sakit. Jadi gue keluar, gue udah tahu diri, gue nggak pernah keluar rumah, nggak pernah menginjakkan kaki keluar rumah sedikit pun, kecuali ke halaman depan rumah. Gitu. Oke, tapi nggak pernah ke mana-mana. Nah lu bayangin kalau misalnya ini terjadi sama orang yang cuma demam, nggak sampai di rumah sakit, terus dites swab, terus hasilnya positif, 8 hari digantung tuh hasil, nggak pernah dikasih tahu dia positif atau enggak. Nah selama hari itu dia udah nyebarin ke siapa aja. Yeah. Ya. Jadi nggak heran kalau mohon maaf sekali lagi gue sebenarnya nggak punya political tendency banget untuk ngomong seperti ini, tapi nggak heran kalau hari ini Makassar salah satu hotspot zona merah. Orang cara menangani kayak begitu, ya. Sementara mohon maaf kata nih, sementara orang-orang pemerintahnya sibuk nyemprot-nyemprot jalan pakai disinfektan. Relawan-relawan sibuk bikin APD. Relawan-relawan lain sibuk bikin masker. Relawan-relawan lain sibuk bikin bilik disinfektan. Emang apa Kak dengan kesalahan, menurut lo apa yang salah dengan mereka yang membangun disinfektan? Nggak ada yang memimpin semua itu untuk bahwa hey kita nomor satu adalah informasi. Jadi even kalau misalnya alasannya dia nggak bisa ngumpulin informasi itu adalah karena dia tidak punya resource, ya harusnya relawan itu yuk bantu gue dong bikin informasi, cari informasi. Nah mohon maaf nih tanpa bermaksud menuduh, kesannya jadinya buat gue, kesannya jadinya orang-orang ini cuma pengen kerja kalau ada kamera. Nyemprot disinfektan di jalan itu kan orang semua bisa lihat, kan? Pakai baju hazmat datang ke rumah gue, semua orang bisa lihat. Kan bikin bilik disinfektan dipasang, semua orang bisa lihat. Bikin masker dibagi-bagi di jalan, semua orang bisa lihat. Gitu kan? Tapi kalau kita ngomong tracing, ada yang bisa lihat nggak? Nggak ada. Misalnya kita nih, relawan 500 orang nih. Sebenarnya kalau relawan benar-benar pure nih, tolong dong 100 orang nih kita kumpulin tracing nih semua PDP. Kan tinggal pakai telepon sebenarnya. Tinggal telepon, Anda sudah ketemu siapa aja, biar nanti saya hubungi. Itu kan nggak perlu kontak fisik langsung. Tinggal pakai telepon juga bisa. Ini kan telepon pun nggak dapet. Nah, coba deh kalau emang ada relawan yang mau melakukan itu. Mohon maaf nih, jadi kesannya kayak mungkin mereka nggak kepikiran karena nggak tahu. Ya itu tadi gue bilang, karena nggak ada yang mimpin kan. Dan nggak ada juga misalnya dari pemerintah atau siapa yang bilang, hey kita mau bikin gerakan relawan yang untuk mencari dan melakukan tracing. Padahal di mana-mana di seluruh dunia ini kalau gue baca, ya kunci sukses untuk mencegah pandemi, nggak harus corona, semua jenis pandemi, itu adalah dengan melakukan tracing. Orang ini udah kemana aja, dilokalisir semuanya, sampai nyebar. Nah ini kan enggak, positif 8 hari baru dikabarin. Oke? Terus, orang positif, kayak gue positif, kalau di negara lain, kalau gue positif, kedapatan keluar rumah, itu dendanya gede banget. Di sini kan enggak. Kalau kita lihat, orang positif kabur dari rumah sakit. Nah itu kan ngeri banget gitu loh. Jadi makanya jujur gue merasa kayak wah ini masih pelik, masih jauh. Jadi kalau dibilang Mei selesai, gue agak pesimis. Kayaknya kalau begini cara penanganannya sih nggak mungkin. Gitu. Mungkin kalau Pak Jokowi tadi ngomong sampai akhir tahun, nah itu masih masuk akal. Gitu. Karena memang kita sangat-sangat tidak disiplin, pemerintah kita juga sangat-sangat tidak siap, pemerintah daerah terutama, pemerintah daerah kita sangat-sangat tidak siap. Dan banyak orang yang ingin melakukan segala sesuatu kalau ada kamera yang melihat dia. Nah, itu susah banget tuh. Gitu. Jadi kepentingannya udah beda ya, ada kepentingan lain, ada agenda lain dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan relawan yang tadi mau dilakuin ya. Tanpa ini bermaksud menuduh, kita juga berharapnya ada kegiatan tracing itu yang harusnya jadi kayak priority nomor 1 untuk
dilakukan kan untuk mencegah persebaran ini gitu ya. Gue sebenarnya penasaran juga sih, jangan-jangan pemerintah kota atau pemerintah daerahnya pun tidak tahu kalau tracing itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Jangan-jangan. Oke.